Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mbah Rebu Sutrisno. Semoga tidak bosan-bosan yang nonton. Ini adalah tungku arang Mbah Rebu Sutrisno. Hari ini akan berbagi tentang arang. Oke. Ini adalah tungku arang yang terbuat dari batu bata dengan lebar diameter 3 meter, tinggi 2 meter 70. Proses pembakaran 10 hari dan pendinginan 5-6 hari tergantung dengan dinginnya tungku. Untuk perawatan tungku itu hanya menggunakan lumpur, dan untuk bahan bakarnya kita menggunakan kayu karet atau rambung. Terus untuk bahan bakunya kita menggunakan kayu haloban, bukan dari hutan, melainkan dari hutan produksi, itu tanah-tanah masyarakat yang ada kayu. Tanah masyarakat dalam arti tanah resmi yang masih banyak kayunya itu kita bersihkan. Kita di sini hadirnya tungku ini membantu masyarakat. Jadi untuk pembukaan lahan di daerah saya, intinya tanah yang bersertifikat atau bersurat tapi masih banyak mengandung kayu haloban dan apadan, itu kurang lebih di 3-4 juta. Jadi dengan hadirnya saya atau kita di sini, ya kita memberikan solusi. Intinya kita bersihkan kebunnya, tapi saya tidak meminta upah dari mereka dan mereka juga tidak meminta uang dari saya. Intinya saya membantu, saya ambil kayunya, saya manfaatkan kayunya, dan masyarakat bisa langsung menanam kebun tersebut dengan kelapa sawit atau karet ataupun apapun itu. Yang jelas kita sudah bantu, kita bersihkan, dan ini kita sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Alhamdulillah masyarakat sudah banyak yang mulai memahami atau paham. Jadi kita sudah kewalahan membersihkan kebun masyarakat yang mengajukan untuk dibersihkan. Tapi perlu garis bawahi, kayu-kayu haloban yang kita ambil, kayu-kayu untuk produksi arang, itu sama sekali kita di hutan produksi atau hutan masyarakat, bukan di hutan lindung. Jadi kalau untuk mengenai perizinan semua, ya mungkin sahabat YouTube sudah tahu lah. Ini tungku yang sudah pendinginan, yang sudah di pembakaran. Ini yang masih proses pembakaran, baru berjalan sekitar 4 hari. Ini asapnya belum begitu banyak. Ini tungkunya. Nah ini. Nah ini saya ulangi lagi. Ini sistem pintu. Sistem pintu kita seperti ini. Ini untuk gunanya untuk mempercepat proses pengeringan. Jadi kalau dia ditutup rapat seperti ini, itu nanti akan lambat. Jadi harus dikurangi plasternya. Nah, mungkin untuk suhu arang ya sudah paham itu. Saya hanya berbagi ini kepada yang baru-baru pemula. Oke, kalau memang ada yang mau belajar, boleh coret-coret di WA. Siapa tahu di lingkungan sekitar Anda masih banyak mengandung kayu, jadi daripada dibakar, karena pembakaran itu adalah pelanggaran undang-undang dan ada dendanya. Jadi kita manfaatkan kayunya untuk kita jadikan arang. Ini tungku yang baru kemarin kita bongkar. Nah, ini penyusunannya di dalam. Oke, kita lihat penyusunannya di dalam. Ini penyusunannya di dalam. Jadi penyusunannya, kalau di bawah itu kita kasih rongga, kita kasih spare ini ujung sana.
kecil-kecil semua, yang terlalu besar sepergelangan, sampai sekitar tinggi kurang lebih 1 meter dari dasar tanah. Jadi kalau dari bantalan, ini bantalan, dari bantalan kurang lebih ya sekitar 70. Nah ini kayak kita kasih kecil-kecil, baru di atasnya itu udah bisa yang besar-besar, terus merata sampai tinggi. Ini jadi kita lihat dari sini, dari separuh tungku ini susunannya lurus. Usahakan dia kalau memang condong harus condong ke belakang, jangan condong ke depan karena bisa jatuh kayunya. Ini jenis kayu arang halaban. Ini berdiameter handphone, nah ini sekitar 25 sampai 30. Ini kita masukkan juga. Tutup pinggirnya. Ini tengahnya, ini tingginya 2,70 meter. Terus saringannya, ini saringan. Ini saringan, memang kalau saringan ini banyak yang variasinya atau semua pemain arang itu karena ini mengikuti dari kemauan tungkunya. Maksudnya kemauan tungku itu tungkunya maunya di saringan seperti ini. Ada juga yang maunya besar. Tidak semua tungku itu mau dibuatkan saringan seperti kecil. Saringan itu bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang tanpa saringan pun bisa. Lalu dari tingkat keahlian dari si pembakar tersebut. Oke guys, masukin lagi. Ini juga sudah kosong. Nah ini kalau di sini lagi itu baru dibongkar kemarin. Nah, ini. Jadi di bawah itu masih ada yang tertinggal. Masih ada tertinggal itu yang mentah. Ini mentah. Ini dasaran ini masih bisa dikatakan tuh buat setengah masak ini. Ini nggak bisa kepala arang. Ini jadi kalau mau nyusun ulang kita bersihkan lagi, kita susun lagi. Jadi yang kita buat arang kayu kita masukkan itu belum tentu masak semua. Kadang ada yang mentah. Itu tergantung dari api. Kalau api itu lalai 1 jam atau kurang 1 jam atau lebih itu malah lebih parah. Oke, lanjut kita ke pengisian. Pengisiannya nih. Nah, ditaruh. Ini jadinya ya. Ini jadinya. Ini arang kayu halaban. Kita juga sudah melakukan uji laboratorium. Jadi jika ada yang butuh uji lab dari arang saya, nanti saya kasih. Kita melakukan uji lab di Skopindo, Jakarta. Kecil benda tetap bagus. Kenapa? Enggak bak mobil karena cuaca hujan. Karena cuaca hujan Pak sopir pun ikut ngarung. Mobilnya dipayak-payakan di situ. Ini yang kecil itu nah. Kalau bagusnya tuh seperti ini. Rasanya. Oke ya, ini sebesar ini pun masak. Oke, sebesar ini pun masak nih. Coba dibelah nih haloban ini. Tadi pikirnya itu mentah. Kita lihat dalamnya. Macam besi mengkilat. Kok kayak ada emasnya nggak? Mengkilat. Oke. Ini yang agak sedang nih. Buat juga biar pemirsa tahu. Oh, udah remuk ya.
Oke guys, sip. Ini pengemasannya kalau biar dekat. Oke. Jadi jadi sortirnya sortir manual. Jadi sebesar ini itu masih kategori BS panjang. Tapi kalau di bawah 5 cm, 5 cm up itu masuk ke BS. Kalau di bawah 5 cm itu sudah kategori anak arang atau jagung. Ini memang tidak ada yang kecil. Besar semua sortirnya. Oh, ini sortirnya manual, jadi barangnya tidak ada yang tercampur. Ini loban, ini loban, ini loban. Senyum Bang Buru, macam banyak utang aja. Hujan baru 1 hari aja udah marsaknya gak ketulungan. Baru juga 1 malam. Manual. Kita lanjut lagi di bawah. Tengok ini guys, anaknya komandan ini guys. Hai. Ikut 1 karung mahal itu sepeda. Oke. Lanjut. Nah, ini tim susun. Nah, ini yang baru pembakaran ini. Ini baru tadi malam mulai dibakar. Ini jenis kayunya. Nah, ini bagian bakarnya Pak Mikrot Harahap dari kampung Sipiongot. Nah, ini tukang bakarnya, dia tukang bagian mengatur api. Nah, sudah paham karena sudah kita ajarkan dan kita sekolahkan. Oke, kita lanjut di pengisian guys. Oh, habis ini kita di pembongkaran baru di pengisian. Ya, pengisian dulu. Oke. Bagaimana Pak? Kata-kata hari ini? No, nggak ada kata-kata. Mungkin dia sudah capek. Yang di dalam ada, oh lagi menyusun guys. Menggunakan senter guys. Wih, kasarnya nih. Itu susun. Kecil dulu 1 meter baru besar-besar. Susun yang di dalam ini. Ini haloban, ini kepala arang ini. Kepala arang ini dari tadi yang di awal saya sampaikan. Kalau dia tidak masak, kita bakar ulang. Nah, kita bakar ulang. Kita bakar ulang dan lagi kita bakar ulang. Bakar ulang kalau kepala arang semua ini banyak. Oke, ini kepala arang kita masukkan ya, itu tadi sekitar 1 meter kalau ini. Ini mau kita bikin kepala arang semua biar cepat. Pulang marangan-angan guru matar tompang musik. Ini tungku yang kalau bahasa perarangan dunia, arangan itu sudah ngamuk. Kalau ngamuk itu asapnya itu dari depan yang saya sampaikan tadi dikasih spare. Jadi pengeringan betul-betul keluar semua. Nanti mungkin 2-3 jam lagi ini kita tutup habis. Dan dia tidak selamanya atau tidak sampai masak seperti ini. Nah, kalau sudah asapnya sudah banyak seperti ini, kita tunggu 2-3 jam lagi baru kita tutup. Knalpot juga sama, itu knalpot. Nah, kita tutup seperti ini. Nah, kita tutup seperti ini. Kita tunggu 3 hari lagi itu sudah bisa masuk ke proses pendinginan.
Kalau sudah seperti itu kita tutup, asap sudah mulai sedikit, pengapian kita kurangin. Kalau kayu besar-besar, lebih dari 40 cm, itu kita belah-belah, gunanya supaya masaknya itu tingkat keutuhannya itu mantap. Oke guys, ini sudah masuk di pendinginan. Kita tutup semua depan, knalpot juga kita tutup. Kita tutup knalpot, jangan sampai ada kebocoran, dan tidak menggunakan air atau disiram di dalam itu tidak. Jangan ada tingkat kebocoran, sedikit pun jangan. Ini yang kosong, nah ini kecil-kecil segini 3 cm ke bawah itu kategori anak arang. Ini yang baru bongkar, satu tungku ini baru bongkar, ini tetap sama. Ini baru dibongkar, belum selesai, baru awal-awal bongkar ya hasilnya. Ya, alhamdulillah. Dulu awal-awal buka juga kita sampai mau nangis guys, karena sulitnya, susahnya mau belajar sama siapa. Kadang nengok di YouTube juga sudah kita lakukan, makanya sekarang buat rekan-rekan yang mau belajar, mau membuat arang, produksi arang, saya selalu terterakan di deskripsi nomor HP saya. Saya siap membantu. Jadi kalau untuk di daerah Sumatera, khususnya Riau dan Medan, ya kalau dibutuhkan saya siap datang, saya bantuin, karena saya sudah merasakan gimana sakitnya belajar tanpa guru, tanpa ada mengajari, belajar dari alam. Tapi hanya karena kebutuhan dan kita niat ingin harus bisa, jadi alhamdulillah sekarang saya sudah bisa. Ini juga sudah proses pendinginan. Ini proses pendinginan. Jadi kita rapatkan semua dari knalpot sampai dari kokang pembakaran. Ini juga proses pendinginan. Nah, ini proses pembongkaran. Proses pembongkaran menggunakan, jadi tempat yang saya ini tempatnya tidak datar, jadi melainkan mereng. Nah, jadi kalau kita lihat dari bawah itu nampak semuanya. Ini tim bongkar, ada tim ngisi, ada tim susun, tim bongkar ini dengan Budiono Siregar. Kapal laut. Budiono Siregar. Cita-cita saya jadi kapal laut. Kapal laut. Warnanya sampai ungu karena bongkar. Itu Bapak Faisal, ini Bapak Karo, ini khusus bongkar. Jadi tiap hari mereka bongkar aja sampai hitam mukanya guys. Nah ini yang di dalam proses pembongkaran. Jadi kita susun tadi full dari atas penuh. Nah, kalau sudah masak dia akan turun sekitar 1 meter. Nah, turun. Nah ini gunanya yang kita kampak-kampak tadi. Jadi dia tetap utuh tapi mengalami keretakan, tapi utuh, tidak patah. Kalau kita masukin yang besar bulat itu akan remuk. Kalau diameter 20 masih utuh. Nah ini guys, kampakan semua guys. Nah ini pembongkaran baru dapat 1 ter. Ada kata-kata Pak buat pemula pembuat arang? Jangan menyerah. Iya. Nah, selalu semangat. Kegagalan itu biasa. Nah, ini adalah yang kepala yang tadi yang tidak masak. Nanti kita masukkan lagi. Oke guys, oke semua. Terima kasih sudah mengikuti channel Mbah Rebu Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.